Alkitab ya. Katanya Santo Yusuf cemburu sama Roh Kudus. Bukan begitu Ferguson ya, bukan. Maka nanti akan kita lihat pendapat para bapak gereja terkait hal itu. Bukan Roh Kudus mengambil calon istrinya Yusuf karena Maria mengandung dari Roh Kudus, oh enggak, beda. Bukan itu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dogma Maria tetap perawan. Kalau tadi berdasarkan kitab suci, ini berdasarkan tradisi khususnya ajaran para bapak gereja. Ya, lanjut. Ini mulai dari Ignatius dari Antioquia, keperawanan Maria, kelahiran Yesus dan kematiannya merupakan 3 misteri ilahi. Maka kelahiran Yesus tanpa menghilangkan keperawanan Maria itu masuk misteri ilahi. Maka kalau Maria tidak perawan, baik sebelum, sesudah maupun ketika melahirkan, itu kejadiannya tidak istimewa, tidak berbeda dengan kejadian yang lainnya, kejadian hidup manusia pada lainnya. Maka keperawanan Maria itu menjadi tanda keilahian Yesus Kristus, bahwa yang dikandung dan dilahirkan ini bukan manusia biasa. Dia 100% manusia, 100% Allah. Itu. Maka keperawanan Maria menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Ini Ignatius dari Antioquia mengatakan keperawanan Maria, kelahiran Yesus dan kematiannya 3 misteri ilahi. Karena kelahiran Yesus masuk dalam misteri ilahi dan bukan kelahiran biasa. Yang kedua, Irenaeus itu membandingkan keperawanan Maria dan baptisan kita. Maka kalau Maria perawan dan melahirkan Yesus sebagai Adam baru, maka Bunda Maria menjadi model untuk gereja. Gereja juga tetap perawan. Siapakah gereja? Yaitu kita semua umat Allah. Seperti hanya Maria total jiwa raga untuk rencana Allah, demikian juga gereja dipanggil untuk total jiwa raga hanya untuk rencana Allah. Dan Maria yang total untuk Allah itu tetap perawan dan melahirkan Yesus, Adam baru, ciptaan baru. Demikian juga gereja. Dalam totalitasnya untuk Allah melahirkan anak-anak Allah yang baru melalui baptisan. Itu kata Irenaeus. Maka keperawanan di sini bisa menjadi tanda fisik dari totalitas pribadi. Dan ini hanya dimiliki oleh Bunda Maria. Maka jangan berkecil hati kalau tidak bisa seperti Bunda Maria. Ini khusus Bunda Maria. Bisa mengandung, bisa melahirkan dan tetap perawan. Ini anugerah hanya diberikan kepada Bunda Maria karena melambangkan juga gereja. Oke, lanjut. Nah, ini ajaran gereja terkait keperawanan Maria. Ada Sinode Toledo di Spanyol tahun 675. Ini bisa menjelaskan kenapa kita tidak boleh menganggap Roh Kudus dan Santo Yosef itu bersaing memperebutkan Bunda Maria. Dan kita juga nggak bisa mengatakan Roh Kudus itu suaminya Maria karena melalui Roh Kuduslah Maria punya anak. Nggak bisa. Penjelasannya di sini. Dari Sinode Toledo kita bisa menemukan ajaran ini. Roh Kudus bukanlah ayah dari Yesus Kristus. Jadi walaupun Roh Kudus itu punya peran dalam mengandungnya Maria, dalam kredo kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus, tetapi Roh Kudus bukan ayah dari Yesus Kristus. Mau menegaskan bahwa mengandungnya Maria berkat Roh Kudus tidak terjadi melalui pembuahan. Jadi datangnya Yesus, yaitu Allah Putra dalam rahim Maria bukan karena pembuahan. Prosesnya beda. Maka Yusuf nggak perlu cemburu sama Roh Kudus. Prosesnya beda. Disebut Roh Kudus karena apa? Karena proses datangnya Allah Putra dalam rahim Maria itu bukan seperti pada umumnya, tapi seperti penciptaan. Ada nggak yang bisa menghubungkan Roh Kudus dan penciptaan? Kejadian. Roh Kudus ada nggak di Kejadian Lama? Ada. Kapan? Kisah penciptaan.
Yang bunyinya yes, itu dia. Jadi Trinitas, terima kasih. Wah, nggak sia-sia ikut KPKS. Jadi Allah Tritunggal sudah ada sejak kitab Kejadian. Karena di situ ada Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra melalui Sang Sabda, dan Allah Roh Kudus yang melayang-layang. Maka dengan menyebut bahwa Roh Kudus yang dikandung dari Roh Kudus itu mengatakan peristiwa datangnya Allah Putra dalam rahim Maria itu bukan seperti pembuahan, tetapi seperti penciptaan. Allah Roh Kudus itu seperti dalam kisah penciptaan. Dia melayang-layang di atas Maria, dan dari situ, dari dayanya terciptalah manusia baru yang mengambil daging dari rahim Maria. Siapakah manusia baru itu? Yesus Kristus. Mengapa disebut manusia baru? Satu, karena peran Roh Kudus. Dua, karena mengambil daging dari rahim yang tidak mengenal dosa. Loh, kok rahim Maria nggak mengenal dosa? Mengapa? Karena Maria dikandung tanpa noda. Maka ada hubungannya nanti antara Maria Tanpa Perawan dengan Maria Immaculata, dikandung tanpa noda. Maka itu sebabnya Santo Paulus mengatakan Yesus itu adalah Adam yang baru. Seperti Adam dulu diciptakan dari tanah Firdaus yang belum mengenal dosa, kan tanah Firdaus ketika Adam diciptakan. Demikian juga Yesus diambil dari daging rahim Maria yang tidak tersentuh oleh dosa. Maka Roh Kudus melayang-layang di atas Maria mau menegaskan terjadinya Yesus dalam rahim Maria bukan seperti pembuahan, tetapi seperti penciptaan manusia baru, lahir dari rahim yang tidak mengenal dosa, dan Adam baru pun muncul, yaitu Yesus Kristus. Ini pentingnya keperawanan dan juga karya Roh Kudus. Lalu juga Sinode Lateran, Yesus dikandung oleh daya Roh Kudus tanpa benih laki-laki. Maka keperawanan Maria tanda bahwa yang dilahirkan adalah Allah Putra. Ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa mengandungnya Maria dari Roh Kudus itu beda dengan mengandungnya ibunya Hercules. Hercules bukan preman Tanah Abang, bukan saingannya siapa itu, saingannya Hercules dulu itu siapa sih? John Kay. Bapak Ibu kalau mau ketemu John Kay ikut saya, karena saya seringkali pelayanan ke Salemba, dan John Kay sekarang ada di Salemba. Jangan bilang siapa-siapa, karena katanya dia harusnya masih di Nusa Kambangan, tapi udah di Salemba. Kenapa kok pindah di Nusa Kambangan? Anak buahnya kebanyakan, jadi orang Nusa Kambangan takut kalau ada anak buah, ada pemimpin jadi satu, ada mobil belakang, maka dipindahin ke Salemba. Kalau kita bisa di Salemba, John Kay itu selalu paling depan. Suaranya cakep. Wah. Makanya saya heran kok jadi preman gitu ya. Kenapa jadi vokalis? Gereja Paskalis gitu kan pasti bagus suaranya. Jadi kalau mau kenal John Kay, ikut pelayanan ke penjara di Salemba, dia selalu datang. Kalau Ekaristi tangannya agak bengkok karena dipukul popor senapan gitu. Jadi agak susah diluruskan. Maka kalau memang komuni agak gitu, tapi dia Katolik yang taat. Kenapa saya ngomongin John Kay? Oh, Hercules. Apa hubungannya Maria mau dengan John Kay? Hercules, kita tahu Hercules itu anaknya siapa? Kalau dalam mitologi Yunani, anaknya Zeus, ya kan? Zeus itu kan dewa. Kenapa dia bisa menghamili Vera, seorang perempuan manusia kan? Hera ya? Oh ya, Hera. Perempuan manusiawi biasa kok bisa mengandung dari dewa Zeus melalui hubungan badan. Itu, maka Yesus tidak seperti Hercules. Bedanya, Hercules itu dikandung melalui hubungan badan Zeus dengan Hera, maka suaminya Hera malah luar biasa. Zeus dimaki-maki itu, maka patung Zeus dirobohin oleh si suaminya Hera, seorang raja itu kan. Dia ngamuk dia. Enak aja dia mentang-mentang dewa. Oh dasar, ya itu. Jadi yang punya keinginan membangun dinasti, dewa Zeus juga pengen dinasti di dunia. Dia punya anak di dunia dengan menghamili si Hera. Maka
Beda Yesus dengan Zeus, dengan Hercules. Hercules lahir melalui hubungan antara dewa, Zeus dengan seorang perempuan. Yesus tidak. Tidak ada sama sekali hubungan badan. Karena kisahnya itu bukan melalui hubungan badan, tapi melalui penciptaan Roh Kudus. Yang kedua, Hercules itu setengah dewa, setengah manusia. Manusia setengah dewa. Itu. Kalau kita orang Jakarta, manusia setengah mati. Cari gojek susah, cari lokal susah, naik Jakarta padat, naik kereta sumpah-sumpah kita setengah mati gitu. Nah, Yesus itu nggak setengah-setengah, 100% manusia, 100% Allah. Itu perlu kita pegang erat-erat itu. Yesus tidak seperti Hercules, karena kisah kejadiannya beda. Yang satu melalui hubungan badan, satu tidak, tapi penciptaan baru. Yang kedua, Hercules setengah manusia, setengah dewa. Yesus 100% manusia, 100% Allah gitu. Konsili Vatikan kedua, gereja adalah bunda sekaligus perawan yang menjaga kemurnian iman, kemantapan harapan, dan ketulusan kasih. Maka gereja itu bercermin dari Bunda Maria. Seperti halnya Maria tetap perawan karena total untuk Allah, maka gereja juga diundang seperti itu, total untuk Allah. Pertanyaannya, kira-kira gereja kita ini masih perawan apa enggak? Harus diyakini masih. Wah itu. Tapi kenapa itu gereja banyak melakukan penyelewengan, ya kan? Bukan gereja oknum, tapi oknumnya banyak kamu. Nah, itu masalah. Itu bermasalah. Bahkan tahu abad-abad pertengahan misalnya Paus Bonifasius ke-8. Paus Bonifasius ke-8 abad ke-15 itu lebih sering kelihatan pakai baju perang daripada pakai jubah. Karena dia itu yang mengobarkan perang salib. Jadi umat keuskupan Roma di mana Paus Bonifasius melayani lebih sering melihat Paus Bonifasius ke-8 itu naik kuda pakai baju besi daripada melihat dia pakai jubah pimpin misa. Nah itu bagaimana itu? Itu bukan gereja, itu oknum. Karena yang disebut gereja adalah gerak bersama antara hierarki, pemimpin, dan umat, dan domba-domba yang digalakan. Maka kalau itu gerak bersama antara pemimpin dan domba, itu disebut gerakan gereja. Romo Manis memberi kesaksian di MK, itu gereja atau bukan? Gereja. Romo Manis Suseno Gereja. dipanggil sebagai saksi ahli soal etika politik oleh buku nomor 2, 3. Oknum, bukan oknum. Pasal nomornya oknum, janganlah. Itu bukan, karena ada banyak umat bilang, aduh ngomong gereja Katolik politik praktis apa itu, Romo jadi saksi di perkara pemilu. Bukan, Romo Manis tidak mewakili gereja Katolik. Dia sebagai saksi ahli, panggilan pribadi, hati nuraninya sebagai seorang filsuf, ahli etika politik pula, dan juga sebagai imam yang mengimani kebenarannya, itu tidak bisa menolak ketika menjadi dipanggil menjadi saksi. Tapi ingat, sebagai saksi ahli pribadi, walaupun agak sulit membedakan karena dia juga imam kan? Tapi dia seorang pribadi tampil di sana. Kecuali kalau dia mengatasnamakan Keuskupan Agung Jakarta. Nah itu sudah atas nama gereja. Tapi ketika dia menjadi saksi ahli di sana, dia itu sebagai pribadi, bukan atas nama gereja. Maka gereja tetap merawat sampai sekarang karena Roh Kudus menjaga gereja sehingga totalitasnya itu memang untuk Allah. Maka walaupun ada banyak kejelekan ditemukan dalam hidup gereja, yakinlah tetap perawan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus berkarya di situ. Tapi kita yakin, walaupun ada banyak jelek, lebih banyak yang baik. Betul enggak? Betul. Kalau enggak, kenapa banyak yang mau dibaptis Katolik? Banyak loh. Kalau kita lihat statistik dari Vatikan tahun 2022, peningkatan umat dibaptis itu di Asia Afrika itu meningkat. Enggak menurun tapi meningkat. Jumlah panggilan menjadi imam yang menurun. Oke lanjut. Saya nggak tahu. Mungkin karena romonya nggak memberi kesaksian yang bagus kali ya. Oke.
Nah, sekarang kita mau menimba inspirasi. Lalu apa maknanya Romo? Keperawanan Maria untuk hidup kita sekarang. Oke, lanjut. Ini. Saya menawarkan keperawanan Maria untuk hidup kita orang Katolik adalah menyadarkan kita betapa berharganya martabat baptisan yang kita terima. Yesus yang dilahirkan oleh seorang perawan menunjukkan tahap baru dalam sejarah keselamatan. Yesus adalah Adam baru, sudah kita lihat tadi. Roh Allah melayang-layang di atas Maria, menaungi Maria seperti dalam kisah penciptaan, karena yang dilahirkan, yang dikandung adalah ciptaan baru. Diambil dari daging yang tidak mengenal dosa, seperti dulu Adam diambil dari tanah Firdaus yang belum mengenal dosa. Yang kedua, sebagai yang sebelum, Yesus membuka jalan untuk lahirnya anak-anak Allah lainnya melalui baptisan, yaitu melalui gereja. Maka kita sekarang bisa mulai menyadari dan lebih menyadari lagi betapa agungnya martabat baptisan kita. Kita itu ciptaan baru berkat baptisan. Seperti analogi seperti Tuhan Yesus. Karena kita dikandung dan dilahirkan dari rahim gereja yang tetap perawan seperti Bunda Maria. Dan yang ketiga, itu sebabnya mengapa kalau Yesus sudah dilahirkan sebagai Adam yang baru, maka dengan demikian transmisi dosa asal berhenti. Sejak Yesus dikandung dan dilahirkan, dosa asal sudah kehilangan kuasanya. Maka ketika kita dibaptis, dosa asal tidak punya kuasa lagi. Karena seperti Yesus, kita pun dikandung melalui Roh Kudus. Kita tidak dikandung dengan keinginan laki-laki, keinginan duniawi atau darah, tapi dari Roh Kudus. Maka lihat betapa berharganya martabat baptisan kita. Mari kita ingat sebelum masa Paskah selesai, apa yang Bapak Ibu ucapkan sebelum pembagian biji baptis. Ingat malam Paskah kemarin ya? Kan kita nggak langsung mengucapkan janji baptis ya. Sebelumnya apa ya? Setan, ya betul banget. Menolak setan. Menolak. Kalau setan lupa ya. Jadi ingat ya, ketika kita malam Paskah sebelum mengucapkan janji baptis untuk pembaruan, kita diundang menolak setan. Apakah saudara menolak setan dengan segala pekerjaannya? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan dengan segala hiburan yang tidak sehat? Wah, wah hiburan yang tidak sehat agak berat ya. Itu dia. Dan setan dengan segala perbuatannya menunjukkan ketidakadilan, melukai martabat manusia, ya saya menolak. Ingat, itu adalah sebuah ritual yang berasal dari abad kedua, abad ketiga. Sebelum dibaptis menolak setan, artinya apa? Seperti Bunda Maria, kita mau total bagi Tuhan. Tidak ada tempat lagi untuk setan. Maka sebelum memperoleh dibaptis, kita diperbaharui dulu permusuhan kita dengan setan. Dulu prakteknya sebelum dibaptis orang menghadap barat. Ngapa menghadap barat? Maki-maki setan. Setan lu. Jadi setan dimaki-maki, setan diledek, dihina ya. Setelah puas kembali ke timur untuk masuk ke air pembaptisan. Hanya dengan menunjukkan permusuhan kepada setan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa setengah-setengah. Kaki kiri ke setan, kaki kanan ke Tuhan, nggak bisa. Itu maka dengan lahirnya ciptaan baru, yaitu ciptaan yang sepenuhnya untuk Allah Sang Pencipta, transmisi dosa asal berhenti. Maka inspirasi dari Maria Kota Perawan adalah mari kita menjaga juga tanda petik keperawanan baptisan kita. Sejak dibaptis, hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Hidup kita milik Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya sudah dibaptis, kemarin sudah memperoleh janji baptis, saya jatuh lagi dalam godaan setan. Gimana kamu? Gimana? Apa? Pengakuan dosa. Romo, saya barusan memperoleh janji baptis saya kemarin, saya jatuh lagi Romo. Diam-diam saya buka komputer, masuk ke situs-situs yang ngejreng gitu kan. Wah, jatuh ke dalam godaan lagi, ngaku dosa.
Kalau dosa berat, wajib ke ruang pengakuan dan menerima absolusi. Kalau dosanya ringan, lakukan salah satu dari 3 silih ini, yaitu 1, doa, 2, mati raga, 3, amal kasih. Maka nggak semua dosa itu wajib dilakukan di ruang pengakuan. Kalau dosanya ringan, nggak mesti ke ruang pengakuan. Kasihan ngomongnya. Maka pengampunan bisa diperoleh dengan 3 hal tadi. Doa, rosario, ziarah, ya, atau mati raga, puasa, atau juga dengan amal kasih. Itu. Jangan ngomongin orang lain gitu kan. Orang pengakuan, betul orang pengakuan mencaci maki. Dosa lagi orang pengakuan lagi. Kasihan ngomong Eva, kasihan ngomong Ferry. Boleh mau ganti juga? Enggak, dosa lagi. Jangan. Pengakuan dosa wajib hanya untuk dosa berat. Tetapi kita memang diminta tetap ke ruang pengakuan minimal setahun sekali. Dosa ringan bisa kita terima pengampunannya melalui silih, yaitu doa, mati raga, dan amal kasih. Saya yakin kalau setiap orang Katolik dosa ringannya itu lewat silih, hidup lebih baik. Karena hari-hari kita kemudian diisi seperti dengan silih, berbuat baik, doa, dan mati raga. Ini inspirasi untuk mari kata perawan. Bagaimana kita menjaga kekudusan martabat baptisan kita, yaitu martabat anak-anak Allah yang sudah kita terima. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, Maria dikandung tanpa noda. Jadi dekat. Maria tetap perawan. Yang kedua, Maria dikandung tanpa noda atau immaculata. Ini dogma yang kedua. Dosa berat itu biasanya itu ada trisula dosa berat, yaitu 1, apostasi, menolak Tuhan, menyangkal Tuhan di depan umum. Wah, Tuhan siapa itu ya? Dosa berat. Enggak, ya itu ya. Itu. Yang kedua, membunuh. Dosa berat. Yang ketiga, berzina. Itu trisula dosa berat. Secara umum dosa berat adalah dosa yang melawan 10 perintah Allah. Itu umumnya. Tapi bisa dilakukan oleh 3 dosa itu. Itu. Dosa ringan ya yang di luar itu ya. Dosa yang mematikan. Sombong, rakus, nafsu, iri, apalagi itu dosa pokok. Dendam. Nah itu. Itu kalau nggak diolah, akhirnya menjadi 7 kebiasaan jahat, berkembang menjadi 7 dosa pokok. Ujung-ujungnya apa? Pembunuhan, kematian, dosa berat akhirnya. Gitu. Maka dosa ringan bukan berarti ringan, enggak. Harus selalu ada perbaikan. Karena kita dipanggil untuk menjadi lebih sempurna. Jadilah kau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Gitu. Maka dosa ringan bukan berarti dicuekin, enggak. Kita harus terus bertobat, memperbaiki diri. Begitu Ibu ya. Oke? Apa? Dosa berat itu kan itu menolak Tuhan sebenarnya, melawan Roh Kudus. Roh Kudus bisikin, ayo bertobat. Wah, nah itu. Kehilangan harapan, putus asa itu dosa melawan Roh Kudus. Maka bunuh diri itu dosa enggak? Karena putus asa melawan Roh Kudus. Oke? Lanjut, Maria dikandung tanpa noda. Nah, ini kalau tadi Maria tetap perawan itu adalah dogma yang paling tua, ini tidak begitu tua karena itu muncul di tahun 1854, 8 Desember dari Paus Pius ke-9. Saya kutip perumusan dogmanya, Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua dosa asal. Satu-satunya manusia yang sejak di kandungan gak kena dosa itu hanya Bunda Maria. Kalau kita belum ya? Udah dibaptis belum? Benar, lepas dosa asal. Itu. Karena kita dikandung dalam rahim gereja yang perawan, sama. Iya. Roh Kudus. Maka kita sekarang seperti Maria berkat baptisan kita. Kita mau melihat sekarang uraiannya. Ya lanjut rinciannya. Begini, pertama,
Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal. Lihat, bukannya Bunda Maria tidak punya dosa, karena kalau nggak punya dosa Tuhan Maria. Enggak. Maria manusia. Dia tetap punya dosa, tetapi karena Allah punya rencana, inilah yang menjadi ibu dari Allah Putra yang menjadi manusia, maka sudah sejak awal Maria dibebaskan dari dosa asal. Artinya apa? Bukan dari sononya. Kalau dari sononya nggak berdosa itu Allah. Tetapi Maria karena manusia harus ada campur tangan Allah, yaitu dia dibebaskan. Maka berkat jasa Yesus Kristus, dengan demikian Maria adalah manusia pertama yang menikmati penebusan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus belum menjadi manusia, maka Maria itu dibebaskan, dilindungi dari dosa asal karena jasa Tuhan Yesus. Artinya Maria sebagai manusia pun itu harus ditebus oleh Tuhan Yesus. Bedanya kita ditebus ketika Yesus sengsara wafat di salib dan bangkit. Maria ditebus ketika dia menjadi janin dalam rahim ibunya Maria siapa? Santa Ana. Nah itu, Bunda Maria mengalami penebusan sejak dia dikandung Santa Ana. Kita mengalami penebusan ketika Yesus sudah sengsara wafat dan bangkit. Bedanya di situ. Tetapi kesamaannya, baik Maria maupun kita sama-sama membutuhkan penebusan Yesus Kristus. Cuma beda caranya aja. Jadi Maria bukannya nggak punya dosa, enggak. Allah membebaskan dia dari dosa. Lalu Bunda Maria adalah satu-satunya manusia yang menerima karunia itu. Hanya Maria. Jadi tidak ada yang lain. Abraham enggak, Daud enggak, ya. Siddhartha Gautama enggak juga, dia manusia ya. Hanya Maria yang menerima karunia itu. Dan itu diterima sejak ia menjadi janin dalam rahim ibunya Santa Ana itu. Maka ini kemudian semoga menjadi lebih jelas. Jangan dikatakan Maria itu seperti Allah karena tidak punya dosa. Enggak, bukannya tidak punya dosa, tapi dia dibebaskan. Artinya Allah perlu campur tangan, intervensi untuk membebaskan dan melindungi Maria dari dosa, sehingga dia terlindung dari dosa pada saatnya nanti ketika dia mengandung Yesus Kristus. Yesus berjumpa dengan rahim yang memberikan daging yang tidak mengenal dosa seperti tanah Firdaus. Lanjut. Nah, dasar biblisnya apa? Nah, ini dia. Ini kerap kali saudara-saudara kita Protestan kan protes, mana dasar biblisnya ya? Oke, kita lihat sekarang. Make sense nggak dasar biblisnya? Ini. Dasar dogma ini adalah Kristus adalah pengantara satu-satunya Allah dan manusia. Artinya apa? Yesus itu bisa menjadi pengantara Allah dan manusia karena dia itu tanpa dosa. Yesus itu adalah jembatan antara Allah dan manusia. Kalau dia hanya manusia, ya dia nggak bisa sampai ke sisi Allah. Kalau dia hanya Allah, dia nggak bisa sampai ke sisinya manusia. Maka untuk bisa menjadi jembatan manusia dengan Allah, Yesus Allah Putra harus menjadi manusia. Maka sebagai manusia pun Yesus menjaga keilahiannya. Maka dia itu dipisahkan dari dosa. Maka ada satu tubuh di dunia ini yang tidak tersentuh dosa, yaitu satu, lahirnya Maria, dua, tubuhnya Tuhan Yesus. Karena kadang-kadang kan kita berpikir tubuh itu kan jahat ya. Ada nafsu di situ, ada serakah di situ, ada kekerasan di situ. Tapi pernah ada satu tubuh yang tidak sama sekali ternodai oleh dosa, yaitu tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau tubuh Yesus Allah Putra menjadi manusia tidak tersentuh oleh dosa, maka rahim yang mengandungnya juga harus demikian. Maka kalau kita lihat Ibrani 7:26 itu ya, itu menjadi dasarnya. Allah Putra yang mau mengambil daging harus datang ke rahim yang juga dijaga supaya tidak kena dosa. Maka tanpa nodanya Yesus mengharuskan rahim yang mengandungnya juga tidak mengenal dosa. Itulah Maria, maka Maria perlu dijaga dari dosa. Oke, lanjut. Peran Maria sebagai bunda penebus membuat Allah mengaruniakan rahmat menghapus dosa asal sejak Maria masih ada dalam rahim ibunya. Itu jelas. Maka sekali lagi ini tindakan Allah.
bukan dari sononya. Karena Maria itu manusia seperti kita, maka Allah harus campur tangan. Peran tersebut kita temukan dalam Lukas 3:1-5. Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau seperti Roh Allah melayang-layang di atas air pada kitab Kejadian. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Ini dasar Inggrisnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita melihat jejak tradisinya. Oke, jadi kita kalau baca kitab suci secara Katolik tidak cukup hanya kitab suci, tapi juga dibantu oleh refleksi para bapak gereja dan juga ajaran gereja. Para bapak gereja timur di abad keempat menjadi tokoh pertama yang menyebarkan dan mengajarkan devosi kepada Maria yang dikandung tanpa noda. Jadi ternyata sudah ada devosi Maria dikandung tanpa noda sejak abad keempat. Jadi ini bukan ciptaan gereja Katolik. Sudah ada liturginya, sudah ada devosinya. Bahkan seorang santo yaitu Basilius Agung menyebut Bunda Maria sebagai hexameron, perawan yang melahirkan dalam perawanannya yang dilindungi tanpa noda. Ini dia. Maka Maria Immaculata, karena memang dirancang oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus yang akan memiliki tubuh juga tanpa noda karena dia Allah Putra yang menjadi manusia. Oke, lanjut. Nah, ini menarik karena apa? Karena Ambrosius Uskup Milan itu kemudian memberi gelar kepada Bunda Maria Suscipe, yaitu yang pantas dihormati berkat integritasnya sebagai Ibu Tuhan. Dialah cahaya tanpa noda, awan hujan keselamatan, wanita yang memahkotai Raja Salomo. Wah, itu Ambrosius saking hormatnya kepada Bunda Maria. Ada yang pernah ke kota Milan kan? Kalau belum pernah, kita berdoa bersama-sama supaya peserta seminar ini dapat rezeki lalu kita ke Milan. Amin. Karena kota Milan itu punya katedral yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Maka disebut La Madonnina. Karena di puncak katedral itu ada patung Bunda Maria. Ini adalah warisan dari Uskup Ambrosius yang begitu mencintai Bunda Maria. Dan kalau kita masuk ke katedral Milan yang namanya Duomo itu, kita bisa bayar 5 euro turun ke kripta ke bawahnya katedral. Di situ ada bekas-bekas dari pola pembaptisan. Dan disitulah Ambrosius mengganti Santo Agustinus di bawah itu. Lalu naik lagi, lalu ke belakang altar itu ada makamnya Santo Carolus Borromeus, seorang uskup agung kota Milan yang terkenal. Maka kota apa? Lindungnya saya. Tapi saya kayaknya nggak jadi uskup gitu. Apa? Belum ya. Saya nggak mau ngomong amin. Gak enak jadi uskup, nggak bebas. Pernah lihat uskup naik gojek? Uskup nongkrong di pinggir jalan minum Starling kan nggak ada. Itu kesukaan saya itu kalau ke katedral adalah nongkrong di pinggir katedral menghadap Istiqlal, ya, terus makan somai sama minum Starling. Iya, karena ke Starbucks nggak mampu, gitu kan Starling aja. Jadi uskup nggak bisa begitu, nggak enak. Nah itu, maka itu Ambrosius Uskup Milan. Yang kedua Don Scotus. Wah, ini Bapak Ibu kan di bawah naungan Santo Fransiskus ya. Kenal Don Scotus dong. Ini seorang imam dari Ordo Fransiskan ya. Teolog Fransiskan dari abad pertengahan mengajarkan bahwa Maria ditebus oleh Kristus bukan dengan menghapus dosa asal, tapi dengan melindunginya dari noda dosa asal sejak dikandung. Maria dalam waktu yang bersamaan adalah keturunan Adam, tapi sekaligus putri kesayangan Allah. Jadi Maria memang keturunan Adam, tetapi dia anak kesayangan Allah. Maka walaupun keturunan Adam dan harusnya kena dosa asal, tetapi karena Maria anak kesayangan Allah, dia dibebaskan, dia dilindungi dari dosa asal. Itu. Maka Maria dikandung tanpa noda bukan karena kehebatannya, tapi karena rencana Allah, dan dia ditebus dengan cara dibebaskan.
atau dilindungi dari dosa asal berkat jasa Yesus. Maka Maria pun butuh penebusan, walaupun berbeda cara ditebus Maria dengan cara ditebusnya kita. Oke, lanjut. Sekarang inspirasi untuk kita apa? Nah, ini dia. Apa inspirasi Maria dikandung tanpa noda untuk hidup kita di zaman sekarang? Saya sebagai Romo dipanggil untuk mendampingi teman-teman yang nggak dapat tempat. Mereka itu aktivis gereja semua. Ada yang solis, ada yang pemazmur, ada yang organis. Tetapi mereka nggak mengatakan, aku gay, nggak bakal. Aku kembali ke teman saya yang gay. Yang gay, ketika kita mengadakan APB, temu APB di Samadhi. Jadi kami, komunitas kami itu tahun ini mengadakan temu APB 4 kali. 4 kali betul-betul luar biasa itu. Yang pertama datang 20, yang kedua 25, yang ketiga 26, yang terakhir 30-an. Kita merenungkan kitab suci, dan ketika sharing, teman saya yang gay itu sharing begini. Saya lahir dari keluarga yang berantakan, penuh dengan konflik. Bapak saya Katolik, ibu saya Katolik, tapi nggak akur, sehingga rumah itu seperti neraka, bukan seperti keluarga yang diutuhkan disatukan sakral perkawinan. Maka apa yang dia buat? Dia lari ke Bali. Udah putus asa, udah capek, udah sumpah. Apa yang mau dia buat? Mau pindah agama. Karena peraturan Katolik gak menjamin anak-anak happy. Maka saya mau pindah agama lah. Kayaknya kok orang Hindu damai. Maka dia mau pindah agama Hindu. Maka dia pergi ke Bali. Pas dia mau disahkan menjadi pengikut agama Hindu Bali, pedagangnya berhenti. Lalu dia bilang begini, nak, lebih baik kamu pulang balik ke gereja Katolik. Loh, kenapa Bapak Pendeta? Kamu gak lihat di belakangmu ada perempuan berjubah putih, pakai baju serba putih dan begitu cemerlang. Dan dia bilang kepada saya, anak ini suruh balik ke gereja Katolik. Dia nengok, balik siapa? Tapi anaknya langsung tahu teman saya, siapa itu? Bunda Maria. Itu dia. Maka dia sampai sekarang walaupun hidupnya susah, dia tapi nggak tinggal sama bapak ibunya lagi, dia ngekos, walaupun macam-macam, tapi karena kata-kata si pendeta Hindu itu dia menjadi orang Katolik yang taat. Maka untuk teman saya yang gay itu, Maria menjadi figur bunda yang memberikan harapan bahwa orang tua saya berantem, bapak ibu saya berantem, masyarakat menolak saya karena saya gay, gereja kadang-kadang juga menolak saya, seolah-olah menolak saya. Dia nggak pernah dilukai di gereja, tapi dia yakin kalau aku bilang gay pasti akan ditolak, gitu kan? Tapi dia menemukan harapan pada Bunda Maria. Aku anaknya Maria juga. Buktinya ketika aku mau pindah agama, Bunda Maria nggak mengizinkan. Maka Maria bagi teman saya ini adalah Bunda pengharapan. Maka kita pun bisa mengalami campur tangan Allah seperti Maria mengalami campur tangan Allah ketika dilindungi dari dosa asal. Lanjut, nah ini dia. Maka Bunda Maria adalah Bunda pengharapan karena ada seruan sukacita di tengah penderitaan. Salam Maria penuh rahmat. Salam itu kairo, bersukacitalah. Rahmat itu grace, gratia charis, yang indah, yang cantik, yang cuma-cuma. Penuh rahmat berarti Bunda Maria dipenuhi oleh kehadiran Allah. Itu penuh rahmat. Maria dipenuhi oleh kehadiran Allah. Dia dilindungi dari dosa asal, maka Allah berkenan hadir dalam Maria, tidak hanya secara rohani tapi juga secara fisik, yaitu dalam diri Allah Putra yang menjadi manusia. Maka dikatakan penuh rahmat. Itu sebabnya mengapa Bunda Maria menjadi begitu cantik luar biasa, karena dilepaskan dari noda dosa. Maka kecantikan tidak tergantung dari krim apa yang kita pakai, serum wajah apa yang kita beli. Enggak. Kecantikan itu dari dalam. Klasik ngomong. Betul itu, betul. Ada orang yang secara duniawi mungkin nggak terlalu cantik, nggak simetris wajahnya, ya kan, biasa-biasa aja, tapi memancarkan karisma aura yang nggak bisa dikatakan ini kecantikan dunia. Itu, maka Bunda Maria juga seperti itu ya. Dia coba, Bunda Maria terkenal karena apa? Perempuan dengan 7 luka.
Tetapi Bunda Maria juga kita kenal karena Magnificatnya. Hatiku memuliakan Allah. Maka Maria adalah simbol pribadi yang bersukacita juga ketika menghadapi kesulitan, juga ketika menghadapi penderitaan. Oke, lanjut. Dan Bapak Paus Fransiskus mengatakan ini, Tuhan sertamu itu berarti punya 3 makna. Yang satu, menarik kita out of the box. Maria ditarik dari kehidupan rutin sehari-hari karena ujuk-ujuk diminta menjadi Bunda Allah. Maka Tuhan sertamu itu punya 3 makna. Yang satu, siap-siap diberi kejutan. Siapa menyangka ketika saya menjadi imam, kok menjadi pendamping teman-teman LGBT? Saya juga heran, nggak tahu bagaimana kok ketemu mereka. Itu out of the box. Kemarin ada seminar di KWI yang merayakan ulang tahunnya yang ke 100 tahun. Diundanglah seorang romo dari Semarang membedah buku yang dia tulis, Problematika Perkawinan Sejenis. Tetapi bagi saya pandangannya itu masih diskriminatif. Pertama, di ending seminarnya romo itu mengatakan hati-hati dengan propaganda LGBT. Saya nggak akan mengatakan hati-hati karena mereka jangankan propaganda, kan gerejanya malu. Nerima komuni aja mesti bertanya-tanya, saya bisa nggak nerima komuni semata-mata karena orientasi seksualnya. Nggak berbuat dosa tapi udah merasa berdosa. Jangankan propaganda, menerima diri apa adanya mereka susah itu. Maka ini saya alami setelah berjumpa dengan mereka. Saya tahu jatuh bangunnya mereka. Maka saya yakin kalau ada orang punya pandangan negatif terhadap LGBT, belum pernah ketemu langsung sama pribadinya. Udah ketemu pribadinya, dengerin ceritanya, apalagi cerita keluarganya, kita tahu betapa beratnya. Di komunitas kami tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang-orang LGBT, tapi juga ada orang tua. 4 ibu yang berjuang menerima anaknya apa adanya. Itu. Maka kalau Bapak Ibu itu didampingi, disertai oleh Tuhan, siap-siap out of the box, diberi kejutan. Siap-siap. Maria seperti itu. Tuhan sertamu berarti siap-siap menerima kejutan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan sertamu berarti juga kita dituntut untuk setia. Karena Tuhan beserta kita. Dan kita diminta menanggapi penyertaan Tuhan dengan kesetiaan. Terutama dalam hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga kan artinya Allah menyertai keluarga dan perkawinan ini. Kesetiaan diminta. Yang ketiga, tidak jauh darinya ketika kita gagal. Nah ini, entah kita gagal, entah kita berhasil, Tuhan itu beserta kita. Entah hidup, entah mati, kita itu milik Tuhan. Maka Tuhan tidak memanggil kita untuk berhasil, tapi untuk memanggil kita untuk setia. Maka ini artinya Tuhan beserta kita, yaitu kita siap dengan kejutan-kejutan dari Allah. Kita diminta setia, kita diminta tidak jauh daripadanya juga ketika kita gagal. Oke, terima kasih. Selesai dogma yang kedua. Dogma yang ketiga.